Tapi yang terjadi adalah rapi-rapi tadi sebutkan Kang Yano ya. Warisan yang kita harus tata ulang dari sisi apa? Minimal ya. Dari sisi beban atau juga ini persoalan untuk kota tentang psikologi kita masih sekarang ya berjalan tentang ya bukan paradigma, stigma emutan Banjar luar Banjar. Ya. Kenapa? Kan itu yang terjadi. Ya, artinya problem birokrasi kita sangat kompleks ya. Coba ini, apunten habis saya bicara ini Mas Yono ya. Banjar itu bicara Banjar bisa biologis, ideologis, nu penting nu nya ka Banjar los. Tapi punten ya, masih seueur anu keluar ke Banjar, di Banjar hanya mencari pekerjaan, apa ya? ASN kita ya. Dan membelanjakan uang tidak di Banjar kan gitu. Itu faktanya kan. Dan yang terjadi adalah punten coba cek. Nah, sekarang mungkin pelan-pelan agak terbenah ya, pelan-pelan kan begitu ya. Kalau Kapungkur maupun 90% eselon 2 pejabat kita, kepala dinas adalah dengan bukan orang Banjar. Kami tadi sebutkan tarik menarik dulu ketika Banjar jantan kota. Kemudian itu terwariskan begitu berikutnya ke level dan mereka juga punten ya, nyandak gerbong, nyandak teman, nyandak balad dan berikutnya membawa anak begitu kan gitu. Famili saudara punten sok ayeuna aya teu wargi urang, tetangga urang menjadi PNS, jantan ASN. Kalau teu ada hitung jari. Gitu kan? Gitu. Pribadi sebetulnya tidak dalam konteks lagi sekarang ya mempersoalkan itu. Karena ya kita sudah bukan lagi waktunya mempersoalkan itu. Tapi ya kita harus benahi birokrasi ini yang rumit ya. Penguatan itu justru dari hal-hal yang itu. Beban warisan masa lalu, kemudian juga bagaimana birokrasi yang berpikir ya maju dalam hartosan ini. Pokoknya tadi nyaroskan tentang kiat bagaimana membangun PAD ya kan, meningkatkan PAD. Kemudian juga bagaimana kita harusnya juga meningkatkan atau mencari solusi tentang ya investasi, lapangan pekerjaan, daya beli dan seterusnya. Birokrasi dulu lah, karena pun yang menggerakkan mesin itu mereka. Bukan kita hanya penerima manfaat dan pengusul ya apa yang memang seharusnya kita nikmati sebagai masyarakat kan gitu. Hoyong jalan kan begitu ya, hoyong perbaikan ya, hoyong kesejahteraan. Yang menjalankan, yang kemudian merencanakan program itu apa? Birokrasi, pemerintahan gitu. Makanya ya di problem pertama Pribados adalah merevitalisasi dan menguatkan fungsi bagaimana menata ulang birokrasi itu satu. Ya, merit sistem, bagaimana ulah kronisme, upati yang naik jabatan gitu. Kan gitu. Banyak faktor-faktor itu. Ya. Kita kenali ya satu persatu dan selesaikan ya begitu. Sekarang makan tepuguh gitu ya. Di jabatan dia jelas latar belakangnya ya, Mas Yono ya, begitu. Loncat ke dia ya. Banyak lah. Ada sebab spoil system, merit system di pemerintahan. Kita tata ulang. Nah, berikutnya adalah sebenarnya tentang desa. Gagasan pokok pribadi, pokok pikiran Abdi Nulima itu diantaranya bagaimana membangun Banjar justru dari pinggiran, bukan berarti mengesampingkan kota. Ini Bapak Ibu punten ya, Abi sangat terkesan dengan lingkungan dia. Kemarin inilah wajah kota yang sebenarnya. Inilah wajah pemikiran-pemikiran yang seharusnya kita selesaikan problematika yang disebut ciri khas kota ini seperti itu. Abdi punten jalan ti ngawitan Waringin Sari dugi ka Situ Batu ya. Banyak ya problematika tentang pupuk nu langka kami petani makan gitu ya. Karena pupuknya dijual buka ke mana begitu gitu ya. Pupuk subsidi gitu ya. Pada akhirnya petani membeli komersil kan gitu ya. Aduh banyak ya. Kompleks pisannya. Tapi inilah wajah kota kita ya yang seperti ini. Kita berdiskusi tentang solusi ya begitu. Membangun Banjar dari pinggiran Dina Hartos kaitan dengan potensi ya. Potensi kita apa sih? PAD kita cuma 100 punten ya 100 sekian miliar lah, 120-30 miliar lebih lah tuh. Pangandaran sudah di atas 500 gitu. Ya, mohon gitu 400 sekian lah gitu. Karena punya pariwisata ya mohon. Nah lantas apa begitu ya punten ya. Harusnya kalau kita hanya mengandalkan membangun dari PAD tidak akan maju, tidak akan ada pembangunan. Nah, sampai kapanpun. Sehingga yang kita butuhkan adalah bagaimana ke depan pemimpin ini tidak sekedar bekerja, tapi
melobi anggaran. Kenapa? Karena anggaran itu tidak sekedar bersumber dari PAD. Ya kita mengenal benar ya. Ada sebatkan DAU, DAK, ada sebatkan Banprop, anggaran yang bersumber dari provinsi, anggaran yang bersumber dari APBN dan seterusnya. Persoalannya adalah yang kita kehendaki ini ya berburu rente minta komisi atau pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat, kan itu. Ya kalau kemudian punten ya, pemimpinnya belum sudah ngajudulan saya minta berapa persen ya, nggak akan jadi pembangunan, mau nggak bangun. Kita butuh ya seorang pekerja keras, kita butuh seseorang yang dapat melobi anggaran, yang penting Banjar membangun. Jalan, proyek, jembatan, semua yang penting ada pembangunan. Mau siapapun yang melaksanakannya, anggaran dari manapun kita lobby, kita akses, dan sudahlah. Siapapun pemimpin besok bekerja ulah dugikeun ka ngajudolan ku eta tadi soal ibu ujung-ujungna acis kan gitu ya. Itulah mentality pejabat kita. Itulah mentality ya punten ya. Dan itu punten ya. Memang ya karena ekonomi biaya tinggi, karena politik itu berbiaya tinggi, itu yang menyebabkan korupsi. Kan itu. Ya, itulah ya memang lingkaran yang tidak pernah ada ujungnya. Ya, membangun Banjar dari pinggiran adalah petakan potensi-potensinya. Ya. Tantos Balokang tidak sama dengan Rejasari, kan gitu. Balokang tidak sama dengan Pataruman, sanes Kanten. Tapi paling tidak kita punya Citanui, kita punya Sugunung Sangkur, kita punya Babakan, kita punya sawah, kita punya irigasi teknis ya. Dan kita punya segala-galanya. Tinggal Kota Banjar naon tuh, kan begitu ya. Punten ya, karakter interaksi ya masyarakat di Banjar nih, kumaha nilai tambahnya dari mana sih kan seperti itu. Ini punten ya, membangun tadi disebutkan pabrik ya, menyebutkan teori lah pertumbuhan pembangunan itu, sebab developmentalis itu membangun itu paradigmanya dua lah paling tidak ya, untuk mencapai disebut landing itu ya begitu ya. Ya industrialisasi ya. Salah satunya ya dengan ini pabrik begitu, atau menciptakan pusat-pusat keramaian lain, pertumbuhan salah satunya pendidikan misalnya. Ini Pangandaran ya, Cirebon, Sukabumi sekarang. Itu mempersilahkan ya, Unpad ITB yang negeri untuk berdiri dengan dipasihan lahana gitu. Ya pribados kedosan ketua Badan Pembina Harian ya. Kami ini mah ketua yayasan tapi di Perserikatan Muhammadiyah ya gitu. Ketua BPH untuk pendirian perguruan tinggi Muhammadiyah. Pemda Pangandaran memberikan 10 hektar. UIN di Pasihan 25 hektar. Kemudian semua perguruan tinggi yang ingin masuk di Pasihan lahan gratisan begitu ya. Nah, kita memang problemnya lahannya di mana ya. Jadi paling tidak komitmennya ada atau tidak. Kenapa? Karena dari pendidikan itu, makanya kita mengenal kota pendidikan, ya kan, kota pelajar. Tumbuh berkembang. Di sana ada interaksi. Ya, bisa kos-kosan, kan, warung-warung makan, semua ya interaksi tumbuh. Nah ini dua-duanya pilihan kita problem ya, industrialisasi dan seterusnya. Upami nyarioskeun ya, bentar apa yang harus saya kerjakan terlebih dahulu ya, sederhana wajah kota. Wajahnya Kota Banjar itu apa sih ikonnya ya? Perbatasan mungkin ya, hiji lah eta payun Masjid Agung, alun-alun, gitu ya. Minimal alun-alun di taman kota ya. Bukan persoalan di sana ada pedagang yang menjadi korban, relokasi aja. Gitu. Toh masyarakat, ini teori ekonomi kan? Teori ekonomi itu seperti hukum air, dia akan mencari turun ke tempat yang rendah kan? Dicari terus gitu. Kalau kita pindahkan, pasti akan berpindah konsumen gitu ya. Persoalannya tuh ditata kayak ulah juga seperti pasar malam. Nyari miskin 100 hari pertama jangan 100 hari pertama 7 hari harus bersih lah itu gitu. Ya sebetulnya. Tapi bukan berarti ya karena ada orang mencari kehidupan di sana relokasi lah di mana kayak termasuk taman kota misalkan. Bila Peryogi itulah BWP misalkan daripada jadi sarang hantu ya. Itu waterpark gitu. Nah itulah mohon misalkan. Jangan seueur ini tentang penguatan desa ya. Karena penting. Penguatan desa itu bagian dari menata Banjar dari pinggiran dengan kita menata ulang ya urgensi dan kemudian mengkalkulasi. Kenapa? Karena ini Banjar kota. Banjar kota leres pada saat dulu kita gagas ya. Problematika kita itu dua ya, kembali ke kecamatan atau menjadi kota.
opsi menjadi kabupaten ya menurut regulasi ya PP 29 ya gitu, itu hampir tidak mungkin ada, sehingga pilihannya adalah kota. Kota, karakter kota itu apa? Ya kota namanya lagi bukan desa. Tapi existing kita, kenyataannya adalah desa. Non buktosnya kondisi agraris kita, kemudian juga pemerintahan kita. Nggak ada kelurahan dulu ketika kita berdiri. Parameter atau ciri khas pemerintahan kota itu dalam tata pemerintahan adalah kelurahan, bukan entitas ya pemerintahan ini. Bukan pemerintahan desa, tapi kelurahan. Nggak ada kelurahan satupun di kita. Cimahi ya, Kota Tasik, sudah ada kelurahan. Kita. Nah, problemnya adalah ini dilema. Memang ada kelurahan sekarang, bagaimana dengan desa kita? Apakah tingkatkan jadi kelurahan atau tidak? Ya, tarik-tarikannya kan banyak ya. Tarikannya banyak orang yang memang punten ya, karena ADD itu juga luar biasa kan. Ini kan bisa menjadi berkas sekaligus musibah. Terus kan, dulur-dulur orang sering jadi korban. Terus, tina ADD. Terus kan, begitu. Karena tidak ada pendampingan terus. Pemerintah kota atau betul ya, desa. seperti itu. Ya, bisa jadi kalau kemudian ini nyandak ke mudaratan, ya sudah, dijantankan kelurahan. Tapi kalau dijantankan kelurahan juga membangunnya dari mana? Itu bagian defisit terus ya. Nah, tapi defisit itu kembali ke bahwa punten ya, sumber anggaran itu banyak, tergantung ya siapa yang akan menjadi pemimpin ini. Kreatif, punya visi, dapat melobi ya, bukan istilahnya kan sekedar duduk di atas meja komo jadi jago kandang gitu loh ya, kudu tiasa mentas atau di luar gitu ya, Makalangan ya. Ciri khas tokoh dan punten ya Nonongan Banjar itu tandang Makalangan. Itulah kenapa Kang Eka Santosa gitu loh.